wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari teks cerita sejarah dan teks sejarah. Apa perbedaan keduanya? Mari kita dengarkan penjelasan bundaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan membahas teks sejarah dan teks cerita atau novel sejarah. Pengertiannya, teks sejarah atau novel sejarah adalah teks yang membahas atau menceritakan suatu rangkaian peristiwa masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah, baik bersifat naratif atau deskriptif. Ya. Perbedaan kedua teks tersebut, kita lihat gambarnya dulu. Kalau yang sebelah kiri itu adalah novel Cut Nyak Dien, sedangkan sebelah kanan adalah biografi Amr bin As. Ya, biografi dengan novel. Ya. Kita lihat perbedaannya. Teks sejarah atau teks non-fiksi. Non-fiksi itu berarti umum ya, bukan sastra. Yang pertama, kalau teks sejarah disusun berdasarkan data atau fakta yang objektif. Ya, objektif sesuai ya. Kemudian yang kedua, penggambaran tokohnya ditulis lengkap. Ya, tokohnya seperti apa itu digambarkan lengkap. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh diungkapkan sepenuhnya. Jadi kalau tokohnya punya beberapa karakter, maka semuanya ya bisa diungkapkan dalam teks sejarah. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Yang kelima, ada 3 bagian strukturnya, nanti akan kita lihat. Sedangkan untuk teks cerita sejarah berarti teksnya fiksi karena berupa cerita. Bisa berupa cerpen, bisa berupa novel. Sebetulnya antara novel dan cerpen itu ada persamaannya. Hanya kalau novel itu kumpulan dari cerpen secara kronologis. Itu bedanya ya, pada hakikatnya adalah sama. Teks cerita sejarah, cirinya yang pertama, jalan pengisahannya disusun berdasarkan sejarah seseorang. Jadi ceritanya harus sesuai dengan pengisahan. Ya, kemudian yang kedua, penggambaran kehidupan batin tokoh lebih mendalam. Jadi gambaran kehidupan batin tokohnya itu lebih mendalam, itu maksudnya digambarkan secara detail. Misalkan kalau dalam teks sejarah itu sedang sedih, maka di dalam teks cerita sejarah sedih itu digambarkan lebih detail. Bagaimana mukanya, bagaimana cara jalannya. Kalau orang sedang jalan itu kalau sedih kan beda, biasanya lungkrah gitu ya. Nah itu kalau dalam teks cerita lebih detail. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak diungkapkan sepenuhnya. Ya, ada beberapa saja, tidak sepenuhnya ditulis, nanti akan panjang sekali. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pribadi. Jadi ketika kita menulis sejarah, teks cerita sejarah itu sesuai dengan pandangan kita. Ya, yang penting tidak keluar dari teks sejarahnya. Ya, kalau keluar berarti nanti sudah tidak sesuai. Ya, cara pandangan pribadi orang itu berbeda-beda. Oh, misalkan saya ingin menulis cerita tentang Pangeran Diponegoro, versi saya dengan versi kalian pasti akan berbeda. Yang kelima, ada 6 bagian struktur. Berikutnya kita lihat struktur teks sejarah atau struktur teks non-fiksi itu ada 3, kita lihat pengenalan atau orientasi. Kemudian yang kedua, rekaman peristiwa atau urutan peristiwa secara kronologis menurut urutan waktu. Jadi kalau kamu mau menulis
teks sejarahmu, urutkan waktunya dari kamu kecil, agak besar, dewasa, kemudian di masa tua lah seperti itu. Urut secara kronologis. Yang ketiga, bagian penutup atau reorientasi. Reorientasi bisa berupa simpulan atau penilaian, bisa juga akibat dari perbuatan atau peristiwa sejarah tadi. Di dalam rekaman urutan peristiwa pasti ada banyak peristiwa di situ. Ya, nanti pasti ada peristiwa yang sangat fenomenal, yang paling mengubah hidup kamu, itu bisa dituliskan di situ. Gitu ya. Berikutnya kita lihat contoh teks sejarah bagian orientasi. Pada bagian ini kita mengenalkan tokohnya atau mengenalkan tempatnya, peristiwanya. Kita lihat tentang pahlawan Cut Mutia. Kapan dia lahir, anaknya siapa, saudaranya siapa saja. Lah itu bagian dari pengenalan tokoh dulu. Kalau tempat, misalkan SMA MTA, berarti kamu menuliskannya, SMA MTA itu di jalan mana, kemudian dekat dengan Bengawan Solo, seperti itu ya. Itu kalau tempat. Berikutnya yang kedua, urutan kejadian atau peristiwa secara kronologis tadi ya. Pada bagian ini diurutkan, tadi sudah disinggung Bu Guru, urutannya urut dari tahunnya ya. Misalkan kamu lahir 2004, berarti nanti 2005, 2006 hingga kamu SMA ini. Ya, bagian ini, bagian teks ini adalah bagian isi, maka harus dituliskan secara rinci. Iya, semakin rinci teks itu akan semakin menarik. Nah, ini contoh dari Cut Mutia tadi pada saat dia melawan Belanda, bagaimana ceritanya. Kemudian tahunnya juga ada, kalau teks sejarah itu harus disajikan tahunnya. Iya, jangan sampai nanti kamu menulis biografi, autobiografimu, sejarahmu sendiri tidak ada tahun, tidak ada tempat, lah itu diragukan. Iya, kapan lahirnya, di mana, lah itu. Kemudian urutan peristiwa yang kedua, ketiga dan seterusnya, ya nanti sampai di akhir ceritanya. Ya. Yang berikutnya bagian reorientasi, bagian penutup. Biasanya bagian ini biasa komentar pribadi dari penulis atau akibat dari kejadian atau peristiwa. Ya, misalkan dalam peperangan tadi Cut Mutia kalah dan dia gugur, itu bisa menjadi penutup. Ya, seperti ini. Perjuangan melawan penjajah pun dilakukan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo. Ya, tanggal 24 Oktober Cut Mutia dan pasukannya bentrok dengan Merecus di Aulia Kuring. Disinilah Cut Mutia syahid. Nah, ini bagian akhir. Kita lihat contoh teks sejarah. Kita lihat ya. Ini biografinya Pak Erdogan. Ini pernah menjadi hadiah waktu peringkat kelas. Berikutnya autobiografi, cerita diri sendiri. Kalau kamu nanti membuat sejarah diri sendiri, namanya autobiografi. Ini autonya Ibu Zulhaini Sartika. Nanti kamu bisa, kalau peristiwa hidupmu itu sangat dramatis, kemudian inspiratif, mengapa tidak ditulis? Ya, nanti bisa berguna dan kamu pun dapat royaltinya. Yang ketiga, catatan sejarah. Sejarah masuknya Islam di Indonesia, pelajaran sejarah itu semua masuk di sini ya, catatan sejarah. Yang keempat, catatan peristiwa. Misalnya kamu senang traveling, mengapa tidak kamu dokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian dalam bentuk tulisan. Setelah itu kamu terbitkan. Nah, seperti ini, laris. Iya, maka kalau pergi itu jangan lupa bawa buku kecil. Kalau HP kan mungkin agak susah ya, tapi kalau kertas seset nanti di rumah tinggal disempurnakan. Ini banyak sekali tokoh-tokoh yang sukses dengan buku-buku catatan perjalanannya.
Kemudian yang berikutnya adalah struktur teks cerita. Kalau tadi teks sejarah, sekarang teks sejarah itu kita ganti, kita ubah menjadi teks cerita atau novel sejarah. Bentuknya fiksi. Fiksi itu sastra. Ya, maka strukturnya ada 6 itu. Yang pertama, pengenalan situasi atau orientasi juga, kemudian pengungkapan peristiwa menuju konflik, kemudian puncak konfliknya, komplikasinya, evaluasi atau penurunan konflik, dan kode. Kita lihat jenis teks cerita sejarah. Ada 3, yaitu rekon pribadi, rekon cerita ulang atau cerita sejarah sama ya. Rekon yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat langsung. Jadi kalau kamu ingin membuat novel, kamu menjadi tokohnya di situ, maka jenis tulisan novelmu itu rekon pribadi. Kebanyakan novel-novel yang sukses itu pribadinya masuk di situ. Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, Bulan Terbelah di Langit Amerika. Saya berharap suatu hari nanti akan terbit ya, Matahari terbit di asrama MTA lah, itu suatu saat ya, harapan. Yang kedua, rekon faktual, informasial. Jadi novel itu nanti memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi atau pengamat politik, itu dibuat sebuah novel berdasarkan eksperimen. Biasanya ini novel-novel sains. Kamu nanti kalau kuliah di jurusan yang sains, pintar menulis, mengapa tidak menulis novel? Karena jarang sekali orang-orang sains itu menulis novel. Padahal kalau dia menulis novel itu sangat luar biasa. Ya, mungkin saat ini hanya tulisan belaka, tapi suatu saat bisa menjadi fakta. Itu bedanya tulisan anak-anak sains dengan anak-anak sosial. Itu ya. Nah, ini contohnya Ghostwright. Ghostwright ini tidak boleh diterbitkan di Indonesia, saat ini belum terbit ya. Tapi kalau di luar ini sudah booming ya Kak. Isinya tentang 2030 nanti ya dunia itu akan dikuasai oleh suatu negara. Ini berdasarkan pengamatan politik seseorang yang ahli di bidang politik ya. Diceritakan di situ bahwa di Indonesia itu sudah tidak ada ya. Kemungkinan bisa terjadi. Ya, karena kita tidak sungguh-sungguh dalam mempertahankan Indonesia, generasinya mudanya lalai. 2030 saat kamu dewasa belum tentu Indonesia masih. Tetapi kalau kamu sungguh-sungguh, insya Allah Indonesia tetap jaya. Yang ketiga, rekon imajinatif. Novel ini memuat kisah faktual yang diimajinasikan. Jadi diimajinasikan itu dirincikan, ya, didetailkan. Ya, boleh dalam imajinasi nanti didatangkan tokoh lain, boleh. Asal ya dalam penceritaannya tidak menyimpang dari kisah nyatanya seseorang atau kisah nyata dari sesuatu. Karena sering ada yang melenceng. Lah ini nanti malah diprotes atau bahkan dituntut ke meja hijau. Maka kalau membuat cerita yang imajinatif itu harus hati-hati. Ada novel Salahuddin Al-Ayyubi pernah saya baca, ternyata berlebihan, akhirnya banyak dikritik dan tidak diterbitkan lagi. Struktur tadi sudah dijelaskan, struktur cerita sejarah yang pertama pengenalan situasi, kita lihat contohnya ya. Pengenalan situasi kita memperkenalkan boleh tempat, boleh peristiwa, boleh tokoh. Ya latar, itu latar peristiwa kan, latar tempat, latar tokoh, hubungan antar tokoh itu dipakai sebagai bagian pertama pengenalan cerita. Ini saya perlihatkan salah satu contoh bagian dari novel Negeri Para Bedebah. Pesawat berbadan besar, lah ini kan menjelaskan tempat. Berarti dia berada di pesawat yang besar. Gadis dengan rambut dikucir. Berarti tokohnya
dikucir. Kalau kamu anak seorang muslim berarti kan gadis berkerudung hijau agak kekuningan. Nah, dideskripsikan lebih detail, jangan kuning. Tapi kalau hijau jangan hijau saja. Kalau di dalam cerita itu hijau itu harus dijelaskan. Hijaunya apa? Ya kalau sudah agak kusam ya hijau terlihat kusam ya dijelaskan. Itu bedanya tadi sejarah dengan cerita sejarah. Kita lihat lagi Mekah pada tahun 1927, harga getah di Jambi di seluruh tanah air ini menjelaskan lokasi, ya, latar tempat, ya, di bawah lindungan Ka'bah, karya Bapak Hamka. Nah ini contoh di negeri 5 menara. Sudah beberapa hari ini aku merasa seperti ada batu yang menekan dadaku. Awalnya aku tidak tahu penyebabnya. Berarti ini pengenalan tokoh. Ya, kamu boleh mau pilih yang mana atau dicampur juga silahkan. Dicampuri maksudnya juga tokoh juga latar silahkan. Ya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa munculnya masalah. Itu tadi baru pengenalan, mulai timbul masalah. Kalau cerpen biasanya masalahnya enggak kompleks ya. Novel itu kan masalahnya kompleks, dibawa ke judul berikutnya. Tapi kalau cerpen satu permasalahan saja. Nanti kalau banyak masalah akhirnya panjang sekali. Padahal cerpen itu cerita pendek. Mulai ada masalah, mulai ada pertentangan. Kita lihat contohnya. Mereka pun menyusuri tempat parkir yang masih lengang untuk masuk masjid. Gadis yang tersenyum manis terlihat di tangga tadi telah menyambut tepat di ujung tangga akses ke lantai 2. Via nama gadis itu. Tak berapa lama langsung ke bawah. Wajah Via pun berubah. Keningnya mengercit saat menyalami Aqsa. Lah ini kan mulai ada masalah. Mengapa keningnya Via mengercit? Pasti ada masalah. Itu ya. Melihat aku lebih banyak diam, Said dan Raja mencoba melucu memakai bahasa Arab yang patah-patah. Sementara Dul Majid mengeluarkan simpanan cerita mati ketawa dan cara Madura. Nah ini mulai ada masalah juga. Oh dia diam, temannya mulai menghibur. Yang ketiga menuju konflik. Dari masalah itu akhirnya menuju konflik. Permasalahan semakin rumit, itu ya. Situasinya bertambah sukar, ya, susah. Kita lihat contohnya. Ada apa dengan adikmu, Wa? Tanya Via penuh selidik. Matanya yang sayu memandang lama ke arah dua bersaudara itu secara bergantian. Nah, semakin rumit ini ada apa, gitu kan, ya. Ada lagi contoh di negeri 5 menara. Pikiranku tidak fokus kepada apa yang aku hadapi di PM. Dan tetap terbang ke kilasan-kilasan film berisi randai secara mapras. Jalan-jalan dan tertawa dalam seragam putih abu-abunya. Kalau kamu yang sudah baca negeri 5 menara pasti tahu. Iya, jadi tokohnya ini semakin memikirkan masa-masa SMP-nya karena dia tidak kerasan. Ya kan semakin rumit masalah. Ya. Lanjut. Yang keempat, puncak konflik. Akhirnya dari permasalahan yang semakin rumit mencapai puncaknya. Biasanya kalau mencapai puncaknya, ini nanti ada perubahan nasib. Kalau novel ada perubahan nasib, tapi kalau cerpen hanya ada perubahan tidak sampai pada nasib, perubahan karakter. Iya, mulai sadar gitu ya. Nah, ini kita lihat. Sampai puncaknya. Puncaknya di negeri 5 menara itu ustadznya menasehati sampai semuanya berdebar, semuanya takjub, semuanya merasa mendalami apa yang sedang terjadi. Jadi pilihlah suasana hati kalian dalam situasi yang paling kacau sekalipun, karena kalianlah master dari penguasa hati. Jadi ketika tidak kerasan itu dia dinasehati sama ustadznya. Kamu itu harus menguasai dirimu sendiri. Loh, semua kan jadi sadar. Ya, puncaknya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ke-5,
ketegangan atau konfliknya sudah mulai menurun. Ya, mulai menurun ya. Peristiwa yang dialami tokoh atau kejadian sejarah sesuatu itu tadi, kalau perang ya. Jadi misalkan perangnya kalah apa menang kan sudah menurun kan. Nah, itu ini contohnya, menjelang tidur aku menulis sebuah tiket di dalam diariku. Apapun yang terjadi, janganlah sebuah surat dari Rande, serbuan dari Tisken, bahkan langit yang runtuh tidak akan aku izinkan menggosahkan tekad dan cita-citaku. Jadi tadi berubah setelah dinasehati oleh ustadznya, dia mulai berubah. Ya, jadi kan ada penurunan sadar gitu loh ya. Ada berubah, tidak sampai nasib ya, ini hanya perubahan sesuatu, tapi nanti kalau cerita novel secara keseluruhan nasib para tokohnya berubah, tapi kalau perbagian belum sampai ke perubahan nasib. Bagian terakhir koda itu komentar terhadap keseluruhan cerita. Ini jarang ada di sebuah cerita ya, jarang sekali, kalaupun ada itu bisa dihitung, maka tidak wajib koda ini ya, komentar ya, komentar dari pengarang atau para tokohnya. Nah, ini seperti ini kan jarang dituliskan di sebuah cerita. Ya. Biasanya tokoh bisa menebak sendiri. Cerita yang bagus tidak harus diberi endingnya. Biarkan para pembaca itu menebak endingnya sendiri-sendiri. Ending tidak harus bahagia, karena hidup seseorang tidak selamanya bahagia. Ya, jadi ending itu kalau membuat penasaran itu lebih baik. Loh, tokohku emang mati apa enggak ya? Nah, itu akan lebih baik. Sampai di sini dulu ya mengenai struktur teks sejarah dan teks cerita sejarah. Nanti kita sambung di part kedua, yaitu ketatabahasaan. Ingat pesan Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang artinya jika ingin menaklukkan sebuah negara tanpa perang, berilah generasinya ketelanjangan. Maksudnya hiburan-hiburan yang berbau pornografi. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.